Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 8, saya sebagai moderator akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Di sini kami kelompok 8 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai stroke hemorragik. Nah, anggota kelompoknya nanti yang memaparkan materi kurang lebih ada 4 orang, yaitu Tri Uning Hayuning Tias, kemudian Tusi Piranti, Ulfa Ulima Syahda, dan yang keempat Fani Uzla Jausya. Dan saya Zeta Putra Renata sebagai moderator yang memimpin jalannya diskusi hari ini. Ya, silakan bisa dimulai. Stroke merupakan suatu penyakit yang tidak menular dan menjadi penyakit yang perlu diwaspadai oleh setiap orang. Karena stroke adalah penyakit neurologis yang menyerang bagian otak, begitu juga jaringan dan saraf yang di otak. Stroke terbagi menjadi dua tipe, yaitu stroke iskemik yang disebabkan karena sumbatan pada pembuluh darah atau trombosis emboli, dan stroke hemoragik yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak. Next. Lalu definisi stroke atau kecelakaan cerebrovaskular, istilah medis untuk stroke, terjadi ketika iskemia atau aliran darah yang tidak memadai pada bagian otak atau pendarahan otak yang mengakibatkan kematian sel-sel otak. Fungsi-fungsi seperti gerakan, sensasi, atau emosi yang dikendalikan oleh area otak yang terkena akan hilang atau terganggu. Tingkat keparahan hilangnya fungsi bervariasi menurut lokasi dan luasnya otak yang terlibat. Pengenalan dini manifestasi klinis yang terkait dengan timbulnya stroke sangat penting untuk memastikan bahwa perhatian medis segera dicari, yang sangat penting dalam mengurangi kecacatan dan mencegah kematian. Next. Next. Lalu patofisiologi stroke. Darah disuplai ke otak oleh dua pasang arteri utama, arteri karotis interna atau sirkulasi anterior dan arteri vertebralis, sirkulasi posterior. Arteri karotis bercabang untuk mensuplai sebagian besar lobus frontal, parietal, dan temporal, ganglia basal, dan bagian diencephalon, talamus, dan hipotalamus. Cabang utama arteri karotis adalah arteri cerebral tengah dan arteri cerebral anterior. Arteri vertebralis bergabung untuk membentuk arteri basilaris yang bercabang untuk mensuplai bagian tengah dan bawah lobus temporal, lobus occipital, cerebellum, batang otak, dan bagian di encephalon. Next. Cabang utama arteri basilaris adalah arteri cerebral posterior. Sirkulasi cerebral anterior dan posterior dihubungkan di lingkaran Willis oleh arteri komunikan anterior dan posterior. Variasi genetik di area ini umum terjadi, dan beberapa pembuluh penghubung mungkin tidak ada. Pengaturan aliran darah otak memerlukan pasokan darah yang terus-menerus untuk menyediakan oksigen dan glukosa yang dibutuhkan neuron agar berfungsi. Aliran darah harus dipertahankan pada 750 hingga 1000 ml per menit, atau 55 ml atau 10 G jaringan otak, atau 20% dari curah jantung agar otak berfungsi optimal. Jika aliran darah ke otak terputus total, misalnya henti jantung, metabolisme neurologis berubah dalam 30 detik. Metabolisme berhenti dalam 2 menit dan kematian sel terjadi dalam 5 menit. Next. Lalu faktor resiko stroke. Faktor risiko yang tidak dapat diubah. Faktor risiko yang tidak dapat diubah meliputi usia, jenis kelamin, etnis dan ras, riwayat keluarga dan keturunan, serta berat badan lahir rendah. Risiko stroke meningkat seiring bertambahnya usia, berlipat ganda setiap dekade setelah
setelah usia 55 tahun. 2/3 dari semua stroke terjadi pada individu yang berusia lebih dari 65 tahun, tetapi stroke dapat terjadi pada usia berapapun. Stroke lebih umum terjadi pada pria, tetapi lebih banyak wanita daripada pria yang meninggal karena wanita cenderung hidup lebih lama daripada pria. Mereka memiliki lebih banyak peluang untuk menderita stroke. Riwayat keluarga stroke di TIA sebelum atau stroke sebelumnya juga meningkatkan resiko stroke. Next. Faktor risiko yang dapat diubah. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi adalah faktor risiko yang berpotensi diubah melalui perubahan gaya hidup dan perawatan medis, sehingga mengurangi risiko stroke. Hipertensi merupakan faktor risiko stroke yang paling penting dan terdokumentasi dengan baik. 5 juta orang dewasa Kanada, sekitar 22,6% dari populasi, telah didiagnosis menderita hipertensi. Peningkatan tekanan darah, sistolik dan diastolik secara independen meningkatkan risiko stroke. Risiko stroke dapat dikurangi secara signifikan melalui pengobatan yang memadai dan diagnosis hipertensi dini. Next. Lalu ada jenis-jenis stroke. Stroke iskemik terjadi akibat aliran darah yang tidak memadai ke otak akibat penyumbatan arteri sebagian atau seluruhnya, yang mencakup sekitar 87% dari semua stroke. Stroke iskemik selanjutnya dibagi berdasarkan kausalitasnya menjadi trombotik dan embolik. TIA biasanya merupakan prekursor stroke iskemik. Next. Serangan iskemik transient atau TIA adalah episode sementara dari disfungsi neurologis yang disebabkan oleh iskemia vokal pada otak, sumsum tulang belakang atau retina, tetapi tanpa infark akut pada otak. Gejala klinis biasanya berlangsung kurang dari 1 jam di masa lalu. TIA secara operasional didefinisikan sebagai setiap kejadian iskemik cerebral vokal dengan gejala yang berlangsung kurang dari 24 jam. Akan tetapi, telah dibuktikan bahwa waktu yang berubah-ubah ini ambang batasnya terlalu luas karena lebih dari 30% TIA yang didefinisikan secara klasik menunjukkan infark otak pada pencitraan resonansi magnetik. Next. Manifestasi klinis stroke. Manifestasi neurologis tidak berbeda secara signifikan antara stroke iskemik dan hemoragik. Alasannya adalah kerusakan jaringan saraf merupakan dasar disfungsi neurologis yang disebabkan oleh kedua jenis stroke tersebut. Manifestasi klinis terkait dengan lokasi stroke, manifestasi spesifik yang terkait dengan jenis stroke dibahas di bagian sebelumnya tentang jenis stroke. Manifestasi klinis umum dari stroke iskemik dan hemoragik dibahas bersama dalam bagian ini. Stroke dapat mempengaruhi banyak fungsi tubuh, termasuk aktivitas motorik, eliminasi kandung kemih dan usus, fungsi intelektual, perubahan persepsi spasial, kepribadian, afek, sensasi, dan komunikasi. Fungsi yang terpengaruh secara langsung terkait dengan arteri yang terlibat dan area otak yang disuplainya. Next. Manifestasi yang terkait dengan kerusakan otak kanan dan otak kiri agak berbeda dan ditunjukkan pada gambar 60-5. Fungsi motorik. Defisit motorik merupakan efek yang paling jelas stroke. Defisit motorik meliputi gangguan, yang pertama mobilitas, yang kedua fungsi pernafasan, yang ketiga menelan dan berbicara, yang keempat refleks muntah, dan yang kelima kemampuan merawat diri sendiri. Gejala disebabkan oleh kerusakan neuron motorik di jalur piramida atau serabut saraf dari otak dan melewati sumsum tulang belakang ke sel motorik. Defisit motorik yang khas meliputi hilangnya gerakan sukarela yang terampil atau akinesia, gangguan dalam integrasi gerakan, perubahan tonus otot, dan perubahan refleks. Hiporefleksia awal atau refleks yang tertekan berkembang menjadi hiperrefleksia atau refleks hiperaktif pada sebagian besar pasien. Next.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada asuhan keperawatan pada Tuan F dengan stroke hemoragik di ruangan Seroja RSUD Abdul Wahab Syahrin. Dengan identitas nama Tuan F, umur 55 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, pendidikan SMA, agama Islam, suku Kutai atau Indonesia, alamatnya Jalan Oto Iskandar Dinata, Gang Budiman, dengan diagnosa medik, stroke hemoragik, EVD, dan tracheostomy. Next. Untuk status kesehatan keluhan utama penurunan kesadaran. Untuk riwayat penyakit sekarang, pasien datang ke IGD pada tanggal 28 April 2023 pukul 07.46 dengan keluhan jatuh saat sedang bekerja, lalu pasien dirawat selama 2 hari di puskesmas. Pasien mengalami penurunan kesadaran sehingga dirujuk ke rumah sakit dan dilakukan perawatan selama 12 hari karena tidak ada perubahan pada kondisi pasien, maka pasien dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrin dan dirawat selama 4 hari di ruangan ICU, dan pada tanggal 2 Mei 2023 pasien dipindahkan ke ruang Seroja atau Stroke Center. TTV pasien saat dilakukan pengajian di ruang Seroja pada tanggal 2 Mei 2023 yaitu untuk tekanan darahnya 121/73, untuk MAP-nya 92, nadinya 94, suhunya 37,5, RR-nya 24, SPO2-nya 100, GCS-nya F21M3 atau tracheostomy. Riwayat penyakit terdahulu dan keluarga. Pasien memiliki riwayat hipertensi tidak terkontrol. Next. Untuk hasil pemeriksaan fisik kondisi pasien, alat medis yang terpasang pada pasien yaitu infus NaCl 0,9%, 20 TPM, NGP, kateter urin, EVD, CVC, tracheostomy, simbol MAX 45 tidak ada, sianonis pada pasien. Kesadaran pasien sopot dengan nilai GCS 6. Keluhan nyeri pada pasien tidak dapat dikaji. Pada pemeriksaan status fungsional atau Battle Index Total Score, pasien adalah 0 dengan kategori tingkat ketergantungan pasien adalah ketergantungan berat. Untuk tanda-tanda vitalnya, tekanan darahnya 121/73, MAP-nya 92, nadinya 94, suhunya 37,5, RR-nya 24, SPO2-nya 100. Next. Untuk pemeriksaan kepala, pada bagian kepala, kulit kepala pasien tampak bersih, rambut pasien berwarna hitam cerah, dan penyebaran rambut pasien tampak merata. Rambut pasien tidak mudah patah dan tidak bercabang. Terdapat bekas luka operasi pada bagian kepala sebelah kanan dan terpasang EVD. Untuk mata, sklera mata pada pasien tampak putih, konjungtiva tampak berwarna merah muda, palpebra tampak tidak terdapat edema, kornea terlihat jernih, pupil mengecil saat disorot cahaya dan tampak membesar jika tidak disorot cahaya. Untuk hidung, pasien tidak ada pernafasan cuping hidung, posisi septum nasal terletak di tengah, terdapat 2 lubang hidung yang tampak bersih dan terpasang NGT pada lubang hidung sebelah kiri. Ketajaman penciuman tidak dapat dikaji. Next. Untuk rongga mulut dan lidah, bibir pasien tampak berwarna merah muda, tidak ada karis gigi, lidah tampak merah muda, mukosa tampak kering. Untuk telinga, daun telinga pada pasien tampak simetris dan elastis kanan dan kiri. Untuk pemeriksaan lehernya, kelenjar getah bening pada pasien tidak teraba, tiroid tidak teraba, dan posisi trakea deviasi tampak berada di tengah. Next. Selanjutnya, untuk pemeriksaan torak, yang pertama, pada inspeksi ditemukan bentuk dada pasien tampak simetris dengan frekuensi nafas 24 kali per menit, irama nafas teratur, tidak ada pernafasan cuping hidung, tidak ada penggunaan otot bantu pernafasan. Yang B, pada palpasi ditemukan vokal fremitus tidak dapat dikaji. C, dan ekspansi paru simetris di paru kanan dan kiri. D, pada perkusi ditemukan suara sonor.
Pada auskultasi ditemukan napas versikuler dan suara ucapan tidak dapat dikaji. Untuk pemeriksaan jantung, pada inspeksi didapat CRT kurang dari 2 detik, tidak ada sianosis, dan tidak ada jari abuh terpasang CVC. Untuk poin B, pada palpasi didapatkan ictus cordis teraba pada ICS 5, mid clavicula sinistra, akral teraba hangat. C, pada perkusi didapatkan batas atas berada di ICS 2, batas kanan berada di ICS 3, line sternal dextra, dan batas kiri berada di ICS 3, line sternal sinistra. D, pada auskultasi didapatkan bunyi jantung 2 aorta irama reguler, tunggal dengan intensitas kuat, bunyi jantung 2 pulmonar irama reguler, tunggal dengan intensitas kuat, bunyi jantung 1 tricuspidalis irama reguler, tunggal dengan intensitas kuat, bunyi jantung 1 mitral irama reguler, tunggal dengan intensitas kuat dan tidak didapatkan bunyi jantung tambahan. Next. Untuk pemeriksaan sistem pencernaannya, pada inspeksi didapatkan bentuk abdomen pasien tampak bulat, tidak tampak ada bayangan pena, tidak ada terlihat adanya benjolan atau massa, tidak ada terlihat luka operasi, dan tidak terpasang drain. B, pada auskultasi didapatkan peristaltik usus 5 kali per menit. C, pada palpasi didapatkan tidak ada massa, tidak ada pembesaran pada hepat, lain maupun ginjal. Nyeri pekan pada pasien tidak dikaji, arena pasien penurunan kesadaran. D, pada perkusi didapatkan tidak ada shifting dullness dan nyeri ketuk pada ginjal, tidak dapat dikaji. Untuk poin G, pemeriksaan status nutrisi. Pasien memiliki berat badan 60 kg dengan tinggi badan 165 cm. Indeks massa tubuh pasien 22,03 dengan kategori berat badan normal. BAB pasien selama di rumah sakit tidak teratur. Pada saat BAB konsistensinya lunak, diet pasien di rumah sakit cair dengan jenis diet peptibran melalui NGT. Next. Untuk pemeriksaan sistem saraf dan mini metal test exam atau MMSE, pasien tidak dapat dikaji karena pasien memiliki penurunan kesadaran, memori, perhatian, bahasa, kognisi, dan orientasi tidak dapat dikaji karena pasien memiliki penurunan kesadaran. Refleks fisiologis dan refleks patologis tidak dapat dikaji karena pasien juga memiliki penurunan kesadaran. Untuk pemeriksaan perkemihan, pasien terpasang Foley kateter dengan ukuran 16 yang sudah terpasang selama 5 hari. Urin pasien tampak berwarna kuning bersih dan memiliki bau khas urin. Untuk pemeriksaan sistem muskuloskeletal dan integumen, pergerakan sendi pada pasien didapatkan keterbatasan pada ekstremitas atas dan bawah pada sisi kanan pasien. Kekuatan otot pasien tidak dapat dikaji karena pasien memiliki penurunan kesadaran. Tidak tampak ada kelainan tulang belakang, tidak tampak ada fraktur pada pasien, tidak terpasang traksi, spap maupun gips, tidak ada kompartemen sindrom, tidak tampak ada ikertik atau sianosis pada kulit, turgor kulit baik, tidak tampak ada luka, tidak ada edema pada ekstremitas, tidak ada pitting edema, tidak ada psoriasis, tidak ada psoriasis, tidak ada urtikaria, nilai risiko decubitus dengan skala Braden yaitu dengan nilai 12 atau risiko decubitus tinggi. Next. Pemeriksaan sistem endokrin. Sebelum ini. Pemeriksaan sistem endokrin. Pada pasien tidak tampak ada pembesaran tiroid, tidak tampak ada pembesaran kelenjar getah bening, tidak ada tanda dan gejala trias DM, tidak terlihat ada riwayat luka sebelum dan tidak ada riwayat amputasi.
Untuk seksualitas dan reproduksi, pasien tidak mengalami kelainan pada prostat. Untuk keamanan lingkungan, A, total skor penilaian risiko jatuh dengan skala Morse berjumlah 35. B, pasien masuk dalam kategori risiko sedang. Untuk pengkajian sosial dan spiritual, pasien tidak dapat dikaji karena pasien memiliki penurunan kesadaran. Untuk personal hygiene, pasien mandi 1 kali sehari dibantu perawat, keramas 1 kali sehari dibantu perawat, dan memotong kuku 1 minggu sekali dibantu perawat, mengganti pakaian 1 kali sehari, menyikat gigi 1 kali sehari. Keluarga pasien mengatakan sebelum sakit pasien terbiasa merokok, pasien tidak mengonsumsi alkohol. Next. Untuk hasil pemeriksaan penunjang pada pasien, ada leukosit, eritrosit, hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, bisa dilihat secara seksama, dan di sebelahnya juga ada hasil pemeriksaan fototoraks pada pasien Tuan F. Dengan besar dan bentuk kesan normal, pulmo tak tampak infiltre, sudut kostroperages kanan kiri tajam, diafragma kanan kiri tanpa baik, tulang-tulang dan soft tissue yang tervisualisasi tampak baik. Kesimpulan, pulmo tak tampak kelainan. Next. Selanjutnya ada hasil penata laksanaan pada Tuan F dengan stroke hemoragik. Ini ada terapi farmakologi yang hari pertama ada diberikan cefazolin 3 kali 2 gram, levofloxacin 1 kali 700 mg, ada Calnex, paracetamol, ranitidin, mannitol, nebu, dan NaCl. Untuk hari kedua ada amlodipin, cetrasidin, levofloxacin, Calnex, paracetamol, ranitidin, mannitol, nebu, dan NaCl. Untuk hari ketiga ada amlodipin, cetrasidin, paracetamol, Calnex, ranitidin, nebu, dan NaCl. Next. Selanjutnya untuk analisis data Selasa 2 Mei 2023 dengan DS-nya pasien tidak dapat dikaji, dengan DO-nya pasien mengalami penurunan kesadaran GCSE 2 V1 M3. Diagnosa keperawatannya penurunan kapasitas adaptif intrakarnial D0066 berhubungan dengan edema cerebral dengan tingkat kesadaran pasien menurun. Selasa 2 Mei 2023 dengan DS-nya tidak dapat dikaji, DO-nya pola nafas pasien tampak cepat, pasien tampak menggunakan alat bantu napas tracheostomi dan simple max 4 LPM, frekuensi nafas pasien 24 kali per menit. Dengan diagnosa keperawatannya, pola nafas tidak efektif, D0005 berhubungan dengan gangguan neuromuskular, dan pola napas pasien abnormal dengan ditunjukkan RR-nya 24 kali per menit. Next. Untuk hari Selasa, yang ketiga tidak dapat dikaji DO-nya. Pada pasien, status fungsional Battelle Index Score pasien adalah 0 dengan kategori tingkat ketergantungan adalah ketergantungan berat. Yang kedua, aktivitas dan mobilisasi pasien sepenuhnya dibantu oleh perawat. Dengan diagnosa keperawatannya, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular, dengan kekuatan otot pasien menurun dan fisik lemah. Untuk yang keempat, DS-nya tidak dapat dikaji, DO-nya pasien mengalami penurunan kesadaran, pasien tidak mampu mandi, berhias, mengenakan pakaian, makan, dan ke toilet secara mandiri. Nilai Battelle Index pasien adalah 0 dengan kategori tingkat ketergantungannya adalah berat. Dengan diagnosa keperawatannya, risiko gangguan integritas kulit atau jaringan, D0139 dengan pasien mengalami penurunan mobilitas dan tirah baring. Selanjutnya akan akan dibacakan oleh teman saya.
Selanjutnya di hari Selasa tanggal 2 bulan 5 2023 untuk DS-nya pasien tidak dapat dikaji. Terus DO-nya ada pasien mengalami penurunan kesadaran dengan GCS E2 V1 M3. Total skor penilaian risiko jatuh dengan skala Morse berjumlah 35 dengan kategori pasien beresiko sedang jatuh. Terus untuk itu resiko jatuh D0143 berhubungan dengan pasien mengalami penurunan tingkat kesadaran dengan GCS E2 V1 M3. Next. Selanjutnya untuk intervensi keperawatan pada pasien Tuan F dengan stroke hemoragik di ruang Saroja RSUD Abdul Wahab Sjarami. Yang pertama hari Selasa tanggal 2 bulan 5 2023 untuk diagnosisnya penurunan kapasitas adaptif intrakranial berhubungan dengan edema cerebral berhubungan dengan tingkat kesadaran pasien menurun dengan kode D0066. Untuk keluarannya setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 kali 24 jam, maka diharapkan perfusi serbal L02014 meningkat dengan kriteria hasil yang pertama, tingkat kesadaran meningkat, kedua, tingkat intrakranial menurun, ketiga, demam menurun, dan yang keempat, nilai rata-rata tekanan darah membaik. Terus untuk intervensinya ada manajemen peningkatan tekanan intrakranial, kodenya 1.06194. Untuk observasinya, yang pertama ada identifikasi penyebab peningkatan TIK, misalnya lesi, gangguan metabolisme, edema serbal. Yang kedua ada monitor atau tanda gejala peningkatan TIK, misalnya tekanan darah meningkat, tekanan nadi melebar, dan bradikardia, serta pola nafas intraregularer kesadaran menurun. Yang ketiga ada monitor MAP atau mean arterial pressure. Yang keempat ada monitor status pernafasan. Yang kelima ada monitor intake dan output cairan. Terapeutiknya yang pertama minimalkan stimulus dengan menyediakan next. Lingkungan yang tenang, terus ada berikan posisi semi flower, jika terjadinya kejang, pertahankan suhu tubuh normal. Kolaborasinya ada kolaborasi pemberian obat. Kemudian di hari kedua, untuk yang kedua di hari Selasa, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan gangguan neuromuskular, berhubungan dengan pola nafas pasien abnormal. Untuk kodenya D0005. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan pola nafas kode L.01004 membaik dengan kriteria hasil. Pertama, dispenia menurun, dan kedua, frekuensi nafas membaik. Untuk keluarannya ada manajemen jalan nafas kode 1.01011. Observasinya, yang pertama monitor pola nafas, frekuensi, kedalaman, dan usaha nafas. Yang kedua ada monitor bunyi nafas tambahan, misalnya gurgling, mengi, wheezing, dan ronsi kering. Terus untuk terapeutiknya, yang pertama ada posisi semi flower atau flower, berikan oksigen jika perlu. Untuk edukasinya, anjurkan asupan cairan 200 ml per hari jika tidak ada kontraindikasi. Kolaborasinya, pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik jika perlu. Next. Yang ketiga ada gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular, berhubungan dengan kekuatan otot pasien menurun dan fisik lemah dengan kode D.0054. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan mobilitas fisik dengan kode L.05042 meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, pergerakan ekstremitas meningkat. Kedua, kekuatan untuk meningkat. Ketiga, rentang gerak atau ROM meningkat. Dan keempat, gerakan terbatas menurun.
Yang kelima, kelemahan fisik menurun. Untuk keluarannya ada perawatan tirah baring dengan kode 1.14572. Observasinya ada monitor kondisi kulit, monitor komplikasi tirah baring, misalnya kehilangan massa otot, sakit punggung, konstipasi, stres, dan depresi. Terus kebingungan, perubahan irama tidur, infeksi saluran kemih, sulit buang air kecil, dan pneumonia. Terus untuk terapeutiknya, yang pertama posisikan senyaman mungkin, pertahankan spray tetap kering, bersih, dan tidak kusut. Pasang sideralis jika perlu, berikan latihan gerak gerak aktif atau pasif. Terus pertahankan kebersihan pasien, serta ubah posisi setiap 2 jam. Untuk edukasinya, jelaskan tujuan dilakukannya tirah baring. Next. Untuk yang keempat, ada defisit perawatan diri berhubungan dengan gangguan neuromuskular, berhubungan dengan pasien tidak mampu mandi atau mengenakan pakaian, makan, ke toilet, berhias diri secara mandiri. Dengan kode D.0109. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, selama 3 kali 24 jam, diharapkan perawatan diri dengan kode L11103 meningkat. Dengan kriteria hasil yang pertama, kemampuan mandi meningkat, kemampuan mengenakan pakaian meningkat, kemampuan makan meningkat, serta kemampuan ke toilet untuk PAK atau BAB itu meningkat. Selanjutnya untuk keluarannya ada dukungan perawatan diri mandi dengan kode L1.11352 untuk observasinya. Yang pertama ada identifikasi jenis bantuan yang dibutuhkan. Yang kedua monitor kebersihan tubuh, misalnya rambut, mulut, kulit, dan kuku. Untuk terapeutiknya ada sediakan peralatan mandi, misalnya sabun, sikat gigi, sampo, pelembab kulit. Sediakan lingkungan yang aman dan nyaman, fasilitasi menggosok gigi sesuai kebutuhan, fasilitasi mandi sesuai, terus pertahankan kebersihan diri. Untuk edukasinya, ajarkan kepada keluarga cara memandikan pasien jika perlu. Next. Next, Mas. Selanjutnya yang kelima ada resiko gangguan integritas kulit atau jaringan berhubungan dengan pasien mengalami penurunan mobilitas dan tirah baring. Kodenya D.0139. Setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan integritas kulit dan jaringan kodenya L14137 meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama ada suhu kulit membaik dan tekstur membaik. Terus untuk perawatan integritas kulit, kodenya 1.11353. Observasinya, yang pertama, identifikasi penyebab gangguan integritas kulit, misalnya perubahan sirkulasi, perubahan status nutrisi, penurunan kelembaban, suhu lingkungan ekstrim, dan penurunan mobilitas. Serta terapeutiknya ada ubah posisi tiap 2 jam jika tirah baring. Yang kedua ada gunakan produk berbahan petroleum atau minyak pada kulit kering. Untuk edukasinya ada anjurkan mandi dan menggunakan sabun secukupnya. Next. Yang keenam ada resiko jatuh berhubungan dengan pasien mengalami penurunan tingkat kesadaran. D0143. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat jatuh dengan kode L14138 menurun dengan kriteria hasil. Yang pertama, jatuh dari tempat tidur menurun, dan kedua, jatuh saat berpindah menurun. Terus pencegahan jatuh dengan kode 1.14540. Untuk observasinya, yang pertama ada identifikasi faktor resiko jatuh, misalnya usia kurang dari 65 tahun, penurunan tingkat kesadaran, defisit kognitif, hipotensiostatik, gangguan keseimbangan, gangguan penglihatan, serta neuropati.
Yang kedua, identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh, misalnya lantai licin dan kurang penerangan. Terus yang ketiga ada hitung risiko jatuh dengan menggunakan skala, misalnya Falmouth Scale, Humphrey Dumpling Scale jika perlu. Terapeutiknya yang pertama ada pastikan roda tempat tidur dan kursi roda selalu dalam kondisi terkunci. Yang kedua, pasang handrail tempat tidur. Untuk edukasinya, yang pertama ajarkan cara menggunakan bel pemanggil untuk memanggil perawat. Next, Kak. Terus untuk implementasi keperawatannya, yang pertama di hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 jam 8. Tindakannya yang pertama ada melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan melakukan pemeriksaan tingkat kesadaran. Untuk evaluasinya, tanda vitalnya untuk tekanan darahnya ada 121/73 mmHg, nadinya 94 per menit, terus RR-nya 24 kali per menit, T-nya ada 37,5 derajat Celcius. Untuk SpO2-nya ada 100%, GCS-nya E2F1M3. Jam 8 lebih 2 memonitor MAP. MAP-nya ada 92 mmHg. Terus jam 8 lebih 5 memonitor pola nafas. Pola nafas pasien dyspnop. Jam 8 lebih 9 tindakannya memposisikan pasien senyaman mungkin. Evaluasinya pasien tampak nyaman. 8 lebih 10 mengidentifikasi faktor resiko jatuh. Untuk evaluasinya pasien masuk kategori resiko tinggi dengan skala Morse berjumlah 45. Next. Terus di jam 10 lebih 30 atau setengah 11, tindakannya yang pertama ada 10 berkolaborasi pemberian obat. Ada obat ceftazidime 2 gram, Calnex 1 gram, ranitidin 50 mg, manitol 150, nebuventolin plus pulmicort, dan paracetamol. Untuk evaluasinya, pemberian obat pasien melalui injeksi. Di jam 11, memberikan latihan gerak pasif dengan berkolaborasi dengan fisioterapi. Evaluasinya pasien tampak kaku saat dilakukan gerak pasif. Di jam 11 lebih 18, memasang sideralis. Evaluasinya pasien tampak aman. Jam 12, melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Untuk evaluasinya, tekanan darahnya 119/74 mmHg. Nadinya 89 per menit. RR-nya 24 per menit. SpO2-nya 98%. Jam 12 lebih 5 memonitor MAP. MAP-nya 89 mmHg. Aja keser. Selanjutnya di jam 12 lebih 30 memberikan makanan kepada pasien melalui NGT. Untuk evaluasinya tidak ada residu dan pasien diberikan peptibren sebanyak 250 ml. Di jam 12 lebih 40 memasang handrail tempat tidur. Evaluasinya pasien tampak aman. Jam 1 mengidentifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan resiko jatuh. Evaluasinya lingkungan sekitar pasien terlihat aman. Terus di jam 2 melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital lagi. Untuk evaluasinya tekanan darahnya 133/86 mmHg, nadinya 101 per menit, RR-nya 22 per menit, dan SpO2-nya 98 derajat. Di jam 2 lebih 7 tindakannya memonitor MAP. MAP-nya 100 mmHg. Next. Nah, di hari Rabunya tanggal 3 Mei 2023 jam 9, tindakannya melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan melakukan pemeriksaan tingkat kesadaran.
Untuk evaluasinya, tekanan darahnya 138/80 mmHg, nadinya 76 kali per menit, RR-nya 21 per menit, eh, untuk T-nya 36/9, SpO2-nya 100%, dan GCS-nya E3F1M3. Di jam 9:05 memonitor MAP, MAP-nya 95 mmHg. Di jam 9:08 memonitor pola nafas. Untuk evaluasinya, pola nafas pasien membaik. Di jam 9:12 memposisikan pasien senyaman mungkin dan evaluasinya pasien tampak nyaman. Di jam 9:30 memfasilitasi mandi, menganjurkan menggunakan sabun secukupnya. Untuk evaluasinya pasien tampak bersih saat dimandikan dan pasien diberikan sabun secukupnya. Next. Di jam 9:50 tindakannya mempertahankan spray tetap kering dan bersih. Evaluasinya pasien tampak bersih dan rapi. Di jam 10 melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Untuk evaluasinya tekanan darah 112/69 mmHg, nadinya 79 per menit, RR-nya 21 per menit, suhunya 36,7 dan SpO2-nya 100%. Di jam 10:05 memonitor MAP, MAP-nya 83 mmHg. Di jam 10:30 berkolaborasi pemberian obat. Obatnya ada amlodipin 1 kali 5 gram. Yang kedua ada ceftazidin 3 kali 2 gram. Levofloxacin 1 kali 750 mg. Terus ada Calnex 3 kali 500 mg. Paracetamol 4 kali 1 gram. Dan ranitidin 2 kali 50 miligram, ada manitol 1 kali 150 dan nebuventolin plus pulmicort. Untuk evaluasinya pemberian obat pasien melalui injeksi. Di jam 10:40 memasang handroll tempat tidur. Evaluasinya pasien terlihat aman. Di jam 11 memberikan latihan gerak pasif dengan berkolaborasi dengan fisioterapi. Untuk evaluasinya saat dilakukan gerak pasif, ekstremitas atas dan bawah sebelah kanan dan kiri pasien masih kaku. Terus di jam 11:20 memasang sideralis. Evaluasinya pasien tampak aman. Di jam 12 melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Evaluasinya tekanan darahnya 107/66 mmHg, nadinya 74 per menit, RR-nya 20 per menit, dan SpO2-nya 99 persen. Terus di jam 12:10 memonitor MAP. MAP-nya 78 mmHg. Next. Terus di jam 12:20 memberikan makanan kepada pasien melalui NGT. Evaluasinya tidak ada residu dan pasien diberikan Peptibran sebanyak 250 ml. Di jam 12:30 memasang handroll tempat tidur. Untuk evaluasinya pasien tampak aman. Selanjutnya di jam 12:35 tindakannya mengidentifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh. Kemudian untuk evaluasinya lingkungan sekitar pasien terlihat aman. Di jam 1 memposisikan semi flower. Pasien terlihat nyaman dengan posisi semi flower. Terus di jam 13:10 memberikan oksigen, evaluasinya terpasang simple mask dengan 4 LPM pada tracheostomi pasien. Di jam 13:15 memastikan roda tempat tidur terkunci. Evaluasinya roda tempat tidur pasien terkunci. Terus di jam 2 melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Evaluasinya tekanan darahnya 109/68 mmHg, nadinya 77 per menit, RR-nya 18 per menit, dan SpO2-nya 99%. 14:08 memonitor MAP, MAP-nya 83 mmHg. Terus di jam 14:10 memasang handroll tempat tidur. Evaluasinya pasien tampak aman. Next. Terus selanjutnya di hari Kamis tanggal 4 Mei 2023. Di jam 9 melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan melakukan pemeriksaan tingkat kesadaran.
Untuk evaluasinya terdapat tekanan darahnya 128/75 mmHg, nadinya 95 per menit, RR-nya 21 per menit, SpO2-nya 97 dan GCS-nya E3F1N3. Terus di jam 9:05 memonitor MAP-nya 90 mmHg. Selanjutnya di jam 9:08 memonitor pola nafas. Evaluasinya pola nafas pasien membaik. Terus di jam 9:30 memfasilitasi mandi menganjurkan menggunakan sabun secukupnya. Evaluasinya pasien tampak bersih saat dimandikan dan pasien diberikan sabun secukupnya. Di jam 9:40 memonitor kebersihan tubuh dan melakukan oral hygiene. Evaluasinya tubuh dan mulut pasien tampak bersih. Di jam 9:45 menggunakan minyak pada pasien. Evaluasinya kulit pasien tampak lembab. Next. Nah, selanjutnya di jam 9:48 mempertahankan spray tetap kering dan bersih. Evaluasinya bed pasien tampak bersih. Dan jam 10 memposisikan pasien senyaman mungkin. Evaluasi pasien tampak nyaman. Di jam 10:05 melakukan pemeriksaan data vital. Untuk evaluasinya terdapat tekanan darahnya 116/74 mmHg, nadinya 87 per menit, RR-nya 24 per menit, dan SpO2-nya 98%. Di jam 10:07 memonitor pola nafas. Pasien terlihat sesak. Dan di jam 10:08 memonitor MAP. MAP-nya ada 88 mmHg. Terus di jam 10:12 memasang sideralis. Untuk evaluasinya pasien tampak aman. Selanjutnya di jam 10:30 berkolaborasi pemberian obat. Ada yang pertama obat amlodipin 1x5 mg, yang kedua ada ceftazidin 3x2 gram, paracetamol 3x1 gram, Calnek 3x500 mg, terus ranitidin 2x1 gram, dan nebuventolin plus pulmicort. Untuk evaluasinya pasien diberi obat melalui injeksi. Di jam 10:35 memasang handroll tempat tidur. Untuk evaluasinya pasien tampak aman. Di jam 11 memberikan latihan gerak pasif dengan berkolaborasi dengan fisioterapi. Saat dilakukan gerak pasif, ekstremitas atas dan bawah, sebelah kanan dan kiri, pasien masih kaku. Di jam 11:20 memasang sideralis, pasien tampak aman. Di jam 12 melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Evaluasinya terdapat tekanan darahnya 113/69 mmHg, nadinya 79 per menit, RR-nya 20 per menit, dan SpO2-nya 99%. Terus di jam 12 memonitor MAP. MAP-nya ada 84 mmHg. Selanjutnya di jam 12:30 memberikan makan kepada pasien melalui NGT. Evaluasinya tidak ada residu dan pasien diberikan Ritin sebanyak 250 ml. Next. Selanjutnya di 12:40 memasang handroll tempat tidur. Evaluasinya pasien tampak aman. Jam 1 memberikan posisi semi flower. Pasien terlihat nyaman dengan posisi semi flower. Jam 1:05 memposisikan senyaman mungkin. Pasien tampak aman. Di jam 1:10 mengidentifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh. Evaluasinya lingkungan pasien terlihat aman. Di jam 2 melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Evaluasinya terdapat tekanan darahnya 70/37 mmHg. Nadinya 109 per menit, RR-nya 23 per menit, SpO2-nya 96 derajat persen. Di jam 2:05 memonitor suhu tubuh. Evaluasinya suhu tubuh pasien 39. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya ada evaluasi keperawatan pada pasien Tuan F dengan stroke hemoragik di ruang Seroja RSUD Abdul Wahab Zahranin. Untuk yang hari pertama yaitu hari Selasa tanggal 1
Hari yang pertama itu hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023. Diagnosis keperawatan yaitu penurunan kapasitas adaptif intracranial berhubungan dengan edema cerebral ditandai dengan tingkat kesadaran pasien menurun dengan kode D0066. Untuk evaluasi SOAP-nya yaitu yang pertama S tidak dapat dikaji, O-nya pasien mengalami penurunan kesadaran GCS E2V1M3. Tekanan darah 133/86 mmHg, MAP-nya 100 mmHg dan nadinya 101 kali per menit dan suhunya 37,8 derajat Celcius. Untuk A-nya perfusi cerebral belum meningkat. Untuk P-nya next. Next, Mas. Untuk P-nya lanjutkan intervensi, yaitu monitor tanda atau gejala peningkatan TIK, monitor MAP, monitor status pernafasan, berikan posisi semi-floor, dan pertahankan suhu tubuh normal, kolaborasi pemberian obat. Untuk selanjutnya, yaitu diagnosa pola nafas tidak efektif berhubungan dengan gangguan neuromuskular ditandai dengan pola nafas pasien abnormal dengan kode D0005. S-nya itu tidak dapat dikaji, O-nya pasien terpasang tracheostomi atau simple max 4 lpm, frekuensi napas 22 kali per menit, posisi pasien semi-fowler, untuk A-nya pola nafas belum membaik. P-nya yaitu lanjutkan intervensi, yaitu monitor pola nafas, monitor bunyi nafas, posisi semi-fowler, dan berikan oksigen. Untuk diagnosa gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular ditandai dengan kekuatan otot pasien menurun dan fisik lemah ditandai dengan fisik lemah dengan kode D0054. Untuk S-nya tidak dapat dikaji, O-nya pergerakan ekstremitas menurun, kekuatan otot menurun, rentang gerak menurun, gerakan terbatas meningkat, dan kelemahan fisik meningkat. Next. Untuk A-nya yaitu mobilitas fisik belum meningkat, P-nya lanjutkan intervensi, yaitu monitor kondisi kulit, monitor komplikasi tirah baring, posisikan pasien senyaman mungkin, pertahankan spray tetap kering, bersih, dan tidak kusut. Pasang sideralis, berikan latihan gerak pasif. Untuk diagnosa selanjutnya yaitu defisit perawatan diri berhubungan dengan gangguan neuromuskular ditandai dengan pasien tidak mampu mandi atau mengenakan pakaian, makan, ke toilet. Berias secara mandiri dengan kode D0109. S-nya tidak dapat dikaji, O-nya pasien mengalami penurunan kesadaran, pasien tidak mampu melakukan perawatan diri secara mandiri, perawatan diri pasien sepenuhnya dibantu oleh perawat, dan kemampuan mandi menurun, kemampuan mengenakan pakaian menurun, kemampuan makan menurun, kemampuan ke toilet BAK, BAB menurun. Untuk A-nya perawatan diri belum meningkat, dan P lanjutkan intervensi. Next, Mas. Yaitu identifikasi jenis bantuan yang dibutuhkan, monitor kebersihan tubuh, sediakan lingkungannya aman dan nyaman, fasilitas menggosok gigi, dan fasilitas mandi. Untuk diagnosa selanjutnya yaitu resiko gangguan integritas kulit atau jaringan ditandai dengan mengalami penurunan mobilitas. Dengan kode D0139, S-nya tidak dapat dikaji, O-nya pasien tirah baring, risiko dekubitus, pasien mendapatkan nilai 12 dengan kategori risiko tinggi dekubitus. Suhu tubuh yaitu 37,8, hanya integritas kulit atau jaringan cukup meningkat, P-nya lanjutkan intervensi, gunakan produk berbahan petroleum atau minyak pada kulit kering. Anjurkan mandi dan menggunakan sabun secukupnya. Untuk diagnosa selanjutnya yaitu risiko jatuh ditandai dengan pasien mengalami penurunan tingkat kesadaran. Kodenya D0143. S-nya tidak dapat dikaji, O-nya pasien mengalami penurunan kesadaran dengan GCS E2V1M3. Kekuatan otot pasien menurun, pasien tirah baring lama. Selanjutnya penilaian skala Morse pasien beresiko sedang jatuh dengan jumlah skor. Next. Next, Mas. Jumlah skor 35. Roda tempat tidur selalu terkunci dan handle selalu terpasang. Jatuh dari tempat tidur menurun. Jatuh saat berpindah cukup menurun. A-nya tingkat jatuh cukup menurun. P-nya lanjutkan intervensi yaitu identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh. Pastikan roda tempat tidur dan kunci roda selalu dalam kondisi terkunci. Pasang handrail tempat tidur. Selanjutnya hari
2 yaitu tanggal 3 Mei 2023. Diagnosa yang pertama itu penurunan kapasitas adaptif intrakranial berhubungan dengan edema cerebral ditandai dengan tingkat kesadaran pasien menurun dengan kode D0066. S-nya tidak dapat dikaji, O-nya pasien mengalami penurunan kesadaran GCS, E3V1M3, tekanan darah 196/68 mmHg, MAP-nya 83 mmHg. Nadinya 77 kali per menit, dan suhunya 37,5 derajat Celcius. Hanya perfusi cerebral cukup meningkat. Baiknya lanjutkan intervensi, yaitu monitor tanda dan gejala peningkatan TIK dan monitor MAP dan berikan posisi semi-fowler. Next, Mas. Dan pertahankan suhu tubuh normal dan kolaborasi pemberian obat. Selanjutnya, diagnosa pola nafas tidak efektif berhubungan dengan gangguan neuromuskular ditandai dengan pola nafas pasien abnormal dengan kode D0005. S-nya tidak dapat dikaji, O-nya pasien terpasang tracheostomi atau simple max 4 lpm dan RR-nya 80 kali per menit, posisi pasien semi-fowler, dyspnea sedang, A-nya pola nafas membaik, dan P-nya lanjutkan intervensi, yaitu monitor pola nafas, monitor bunyi nafas, posisikan semi-fowler, dan berikan oksigen. Untuk diagnosa selanjutnya yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular ditandai dengan kekuatan otot pasien menurun dan fisik lemah. S-nya tidak dapat dikaji, O-nya pergerakan ekstremitas menurun, kekuatan otot menurun, tentang gerak menurun, gerakan terbatas meningkat, kelemahan fisik meningkat, dan A-nya mobilitas fisik belum meningkat. P-nya lanjutkan intervensi. Next, Mas. Yaitu monitor kondisi kulit, monitor komplikasi tirah baring, posisikan pasien senyaman mungkin, pertahankan spray tetap kering, bersih, dan tidak kusut. Pasang sideralis, dan berikan gerak pasif, dan yang terakhir pertahankan kebersihan pasien. Untuk diagnosa selanjutnya yaitu defisit perawatan diri berhubungan dengan gangguan neuromuskular, ditandai dengan pasien tidak mampu mandi atau mengenakan pakaian atau makan ke toilet berhias secara mandiri. Dengan kode D0109, S-nya tidak dapat dikaji, O-nya pasien mengalami penurunan kesadaran, pasien tidak mampu melakukan perawatan diri secara mandiri, perawatan diri pasien sepenuhnya dibantu oleh perawat. Kemampuan mandi menurun, kemampuan mengenakan pakaian menurun, kemampuan makan menurun, kemampuan ke toilet BAK dan BAB menurun. Hanya perawatan diri belum meningkat. P-nya lanjutkan intervensi, monitor kebersihan tubuh, sediakan lingkungan, next, Mas. Sediakan lingkungan yang aman dan nyaman, fasilitas menggosok gigi, dan fasilitas mandi. Untuk diagnosa yang selanjutnya yaitu risiko gangguan integritas kulit atau jaringan ditandai dengan pasien mengalami penurunan mobilitas dan tirah baring. Kodenya D0139. S-nya tidak dapat dikaji, O-nya pasien tirah baring, risiko dekubitus pasien mendapatkan nilai 12 dengan kategori risiko tinggi dekubitus. Tekstur cukup membaik, A-nya integritas kulit atau jaringan cukup meningkat. P-nya lanjutkan intervensi, gunakan produk berbahan petroleum atau minyak pada kulit kering. Anjurkan mandi dan menggunakan sabun secukupnya. Untuk diagnosa selanjutnya yaitu risiko jatuh ditandai dengan pasien mengalami penurunan tingkat kesadaran. S-nya tidak dapat dikaji, O-nya pasien mengalami penurunan kesadaran dengan GCS E3V1M3, kekuatan otot pasien menurun, pasien tirah baring lama, penilaian skala Morse, pasien berisiko sedang jatuh dengan jumlah skor 35. Roda tempat tidur selalu terkunci dan handle selalu terpasang. Jatuh dari tempat tidur. Next, Mas. Menurun dan jatuh dipindahkan cukup menurun. A-nya tingkat jatuh cukup menurun, P-nya lanjutkan intervensi tempat tidur dan kunci roda selalu dalam kondisi terkunci dan pasang handle tempat tidur. Untuk hari ketiga yaitu 4 Mei 2023, diagnosa yang pertama yaitu penurunan kapasitas adaptif intrakarnial berhubungan dengan edema cerebral ditandai dengan kesadaran pasien menurun dengan kode D0066. S-nya tidak dapat dikaji, O-nya pasien mengalami penurunan kesadaran GCSE 3V1M3, tekanan darah 103/64 mmHg, MAP-nya 78 mmHg, nadinya 80 kali per menit, suhunya 37,3 derajat Celcius. A-nya perfusi cerebral cukup meningkat, P-nya lanjutkan intervensi, yaitu monitor tanda atau gejala peningkatan TIK, monitor MAP, berikan posisi semi-fowler, pertahankan suhu tubuh normal, dan kolaborasi pemberian obat. Next, Mas. Untuk diagnosis selanjutnya yaitu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan gangguan neuromuskular
ditandai dengan pola nafas pasien abnormal dengan kode D00005. S-nya tidak dapat dikaji, O-nya pasien terpasang tracheostomi atau simple max 4 LPM. RR-nya 18 kali per menit, posisi pasien semivolar, A-nya pola nafas membaik, P-nya lanjutkan intervensi, yaitu monitor pola nafas, posisikan semivolar, berikan oksigen. Diagnosis yang selanjutnya yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular ditandai dengan kekuatan otot pasien menurun dan fisik lemah. S-nya tidak dapat dikaji, O-nya pergerakan ekstremitas menurun, kekuatan otot menurun, rentang gerak menurun, gerakan terbatas cukup meningkat. Kelemahan fisik meningkat, A-nya mobilitas fisik belum meningkat. P-nya lanjutkan intervensi, yaitu monitor kondisi kulit, monitor komplikasi tirak baring, posisikan pasien senyaman mungkin, pertahankan spray tetap kering, bersih dan tidak kusut, dan pasang sideralis. Next, Mas. Berikan latihan gerak pasif. Diagnosis selanjutnya yaitu defisit perawatan diri berhubungan dengan gangguan neuromuskular ditandai dengan pasien tidak mampu mandi, menggunakan pakaian atau makan ke toilet berhias secara mandiri dengan kode D0109. S-nya tidak dapat dikaji, O-nya pasien mengalami penurunan kesadaran, pasien tidak mampu melakukan perawatan diri secara mandiri, perawatan diri pasien sepenuhnya dilakukan oleh perawat. Kemampuan mandi menurun, kemampuan mengenakan pakaian menurun, kemampuan makan menurun. Kemampuan ke toilet, BAK dan BAB menurun. Hanya perawatan diri belum meningkat. P-nya lanjutkan intervensi yaitu identifikasi jenis bantuan yang dibutuhkan, monitor kebersihan tubuh, sediakan lingkungan yang nyaman dan nyaman, fasilitas menggosok gigi, fasilitas mandi, dan pertahankan kebiasaan kebersihan diri. Untuk diagnosis selanjutnya yaitu resiko gangguan integritas kulit atau jaringan. S-nya tidak dapat dikaji. Next, Mas. Untuk selanjutnya yaitu diagnosa risiko jatuh ditandai dengan pasien mengalami penurunan tingkat kesadaran dengan kode D0143. S-nya tidak dapat dikaji, O-nya pasien mengalami penurunan kesadaran dengan GCSE 3V1M3, kekuatan otot pasien menurun, pasien tidak baring lama, penilaian skala Morse pasien beresiko sedang jatuh dengan jumlah skor 35. Roda tempat tidur selalu terkunci dan handrail selalu terpasang. Jatuh dari tempat tidur menurun, jatuh dari berpindah cukup menurun, A-nya tingkat jatuh cukup menurun. P-nya next, Mas. P-nya itu lanjutan intervensi, yaitu identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan risiko jatuh. Pastikan roda tempat tidur dan kunci roda selalu dalam kondisi terkunci. Dan pasang handrail tempat tidur. Next, Mas. Baik. Baik, terima kasih telah memaparkan materi ya Mbak Tri Uning, Mbak Tusi, Mbak Fania, Mbak Ulfa. Terima kasih. Nah, di sini saya memberikan kesimpulan. Kesimpulannya dalam masukan keperawatan pada pasien stroke hemoragik, penting untuk memantau tanda-tanda vital, memberikan posisi yang sesuai seperti semivolar, serta memberikan terapi untuk mengurangi tekanan intrakranial. Edukasi kepada keluarga pasien juga sangat diperlukan untuk mendukung perawatan lebih lanjut di rumah. Selain itu, perawat harus fokus pada pencegahan resiko dekubitus, pencegahan jatuh, serta menjaga kebersihan dan kenyamanan pasien selama perawatan. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di komentar ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.